Titik balik peralihan. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa peralihan kepemimpinan dan kepeloporan dalam keimanan dan ketakwaan terjadi manakala bangsa Arab yang semula menjadi pemimpin telah menyimpang dari jalan Allah dan Rasul-Nya. Sunatullah telah menggariskan bahwa agama ini akan diemban oleh kaum beriman yang pilihan dan unggul. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, Islam, niscaya kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Dan mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras kepada orang-orang kafir, mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki." Al-Maidah 5:54. Tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini dengan mengatakan, "Ya Allah memberitahukan tentang kekuasaannya yang agung bahwa barang siapa berpaling dan enggan untuk menolong agamanya dan menegakkan syariatnya, niscaya Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik kualitasnya, lebih perkasa kekuatannya, dan lebih lurus jalannya." Ayat yang senada dengan ayat ini adalah surat Muhammad ayat 38, surat An-Nisa ayat 133, dan surat Ibrahim ayat 19-20. Lafal, suatu kaum, dalam ayat ini adalah lafal yang juga bermakna umum mencakup bangsa manapun. Selama bangsa tersebut memenuhi kelima syarat yang ditentukan oleh Allah dalam ayat ini, mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras kepada orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Membersihkan noda Madinah. Di akhir zaman, kota Madinah akan dibersihkan dari setiap orang yang fasik, munafik, dan kafir baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, mereka akan keluar dari dalam kota Madinah untuk bergabung dengan bala tentara Dajjal. Selanjutnya, Madinah akan diisi oleh kaum pengganti yang lebih baik. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar bersih imannya. Proses keluarnya orang-orang fasik, munafik, dan kafir dari dalam kota Madinah digambarkan dalam beberapa hadits yang syahih, di antaranya sebagai berikut. Dari Anas bin Malik dari Nabi bersabda, "Tidak ada sebuah negeri pun melainkan akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satupun jalan masuk ke kota Madinah melainkan telah dikawal oleh barisan para malaikat. Dajjal kemudian mendatangi Sibah al-Urf dan memukul serambinya. Akibatnya Madinah berguncang sebanyak 3 kali, maka setiap orang kafir dan munafik keluar dari kota Madinah untuk bergabung dengan Dajjal." Dari Mijan bin Adra, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan khutbah di hadapan masyarakat. "Hari pembersihan, tahukah kalian apa hari pembersihan itu? Hari pembersihan. Tahukah kalian apa hari pembersihan itu? Hari pembersihan. Tahukah kalian apa hari pembersihan itu?" Ada sahabat yang memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah gerangan hari pembersihan itu?" Beliau menjawab, "Dajjal akan datang dan naik ke Gunung Uhud." Lalu memandang ke arah kota Madinah, kemudian bertanya kepada pasukannya, "Tahukah kalian apa istana putih itu? Itulah Masjid Ahmad, Muhammad." Dajjal kemudian mendatangi Madinah, namun di setiap jalan masuk menuju Madinah telah dikawal oleh malaikat yang menghunuskan pedangnya. Dajjal pun segera berpindah ke Sibah al-Jurf, tanah berbatu vulkanik, lalu memukul serambinya, sehingga kota Madinah bergetar, guncang, sebanyak 3 kali. Pada saat itu, tidak ada seorang munafik laki-laki maupun perempuan, juga tidak ada seorang fasik laki-laki maupun perempuan pun, kecuali akan keluar dari kota Madinah dan bergabung dengan Dajjal. Itulah yang dimaksud dengan hari pembersihan. Mereka keluar dari kota Madinah dan bergabung dengan pasukan Dajjal, disebabkan oleh kefasikan, kemunafikan, dan kekafiran mereka. Mereka adalah orang-orang yang lebih mencintai kenikmatan hidup duniawi yang fana daripada kenikmatan hidup akhirat yang kekal. Mereka adalah karat-karat yang menomordai kesucian kota Madinah, kota yang menjadi tempat awal mula berkembangnya Islam ke seluruh persada dunia. Keberadaan orang-orang kotor semacam mereka di dalam kota Madinah merupakan sebuah bahaya dari dalam. Ya, mereka adalah musuh dalam selimut. Dan kota Madinah yang di akhir zaman menjadi induk semang bagi setiap orang yang beriman, jelas harus netral dari nomorda-nomorda najis seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dengan sabdanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Akan datang suatu zaman yang mana seseorang akan mengajak saudara sepupu dan kaum kembatnya, "Marilah kita menikmati kesenangan hidup. Marilah kita menikmati kesenangan hidup." Padahal sekiranya mereka mengetahui, sungguh kota Madinah itu lebih baik bagi mereka dari kemewahan hidup. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang keluar dari kota Madinah disebabkan oleh kebencian kepadanya. Di Madinah tidak menemukan kemewahan hidup, kecuali Allah pasti akan menggantinya dengan orang yang lebih darinya yang akan menetap di Madinah.
Ketahuilah, sesungguhnya Madinah itu bagaikan pompa pandai besi yang senantiasa mengusir orang-orang yang keji keluar kota. Sungguh kiamat tidak akan terjadi sehingga Madinah akan meniadakan orang-orang jahat dari dalam kota, sebagaimana pompa pandai besi akan menghilangkan karat-karat besi. Riwayat di atas sangat mungkin bersesuaian dengan realita yang kita saksikan hari ini. Sebagian penduduk Madinah, dan tanah Arab secara umum, yang fasik merasa tertekan jika mereka tinggal di kota Madinah, di mana mereka tidak leluasa untuk berbuat maksiat. Hukum cambuk, bahkan raja mungkin saja akan mereka rasakan jika mereka berzina. Maka, sebagian mereka yang sulit berpisah dari kehidupan hedonis akan memilih untuk keluar dari Madinah dan merayakan kebebasannya untuk berbuat apa saja. Meski demikian, riwayat di atas menggambarkan puncak kegelisahan mereka untuk tinggal di Madinah di zaman Al-Mahdi. Orang fasik dan munafik tidak akan mampu hidup di bawah pimpinan Al-Mahdi. Jika hari ini saja sebagian mereka sudah merasa terkekang dengan sebagian hukum Islam yang ditegakkan di Jazirah Arab. Apalagi jika kelak Al-Mahdi menerapkan hukum dan syariat Islam pada mereka. Kerasnya penerapan hukum yang ditegakkan oleh Al-Mahdi pada umat Islam dengan tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap kaum kafir, membuat mereka yang biasa hidup mewah dan bergelimang hidup dengan maksiat merasa tertekan. Maka di saat Dajjal dan pasukannya tiba di kota Madinah, mereka memilih bergabung bersama Dajjal dan meninggalkan Madinah. Wallahu alam.